Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Kaum muslimin, para jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada kesempatan subuh hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan tadi kita telah melaksanakan sholat subuh yang wajib 2 rakaat, yang mana untuk sholat sunnahnya yaitu sholat sunnah qobliyahnya atau dikenal dengan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat dari sholat subuh, sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ini kata para ulama, ini keutamaan baru sholat sunnahnya, sholat sunnah qobliyah subuh, yaitu sholat sunnah fajar tadi. Ini belum dibahas mengenai keutamaan sholat subuh itu sendiri, karena sholat subuh sendiri itu tentu jadi suatu yang lebih utama, karena kita sepakat sholat yang wajib itu lebih utama daripada sholat yang sunnah. Sholat yang wajib itu lebih utama daripada sholat yang sunnah. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sholat subuh yang kita laksanakan atas kemudahan dari Allah itu mendapatkan balasan yang melimpah, mendapatkan limpahan rahmat, dan juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di kesempatan subuh kali ini kami hanya membacakan beberapa hadis yang nanti membicarakan tentang masalah hukum-hukum sholat. Ini diambil dari kitab Sahih Muslim karya Imam Muslim, dan ini berisi hadis-hadis yang sahih, dan nanti kami akan jelaskan hukum-hukum yang berlaku tentang perihal sholat yang dibawakan oleh Imam Muslim ini dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dibuat judul bab ini dibuat oleh Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Nawawi mengatakan bab al-amru bi tahsinis shalah wa itmamiha wal usyu 'alaiha, yaitu perintah untuk membaguskan sholat. Jadi kalau kita sholat, diperintah sholat itu untuk diperbagus, lalu disempurnakan, lalu sholat itu dikerjakan secara khusyuk, lalu sholat tersebut dikerjakan secara khusyuk. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada 2 perintah. Sholat diperintahkan untuk diperbagus, artinya kita kerjakan sesempurna mungkin. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan khusyuk dalam sholat. Dan yang dimaksudkan khusyuk di sini adalah kita menghadirkan hati, lahir dan batin itu hadir dalam sholat. Bukan hanya lahiriah kita, bukan hanya gerakan-gerakan dari berdiri, rukuk, bangkit dari rukuk, sujud, bangkit dari sujud, bukan. Namun disertakan dengan gerakan-gerakan lahiriah tadi, disertakan pula dengan hadirnya hati kita di saat kita itu melaksanakan sholat. Inilah yang disebut dengan khusyuk. Maka sebagaimana diperintah oleh Nabi SAW, ada hadis dari Anas bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, atimur ruku' was sujud, sempurnakanlah ruku'
dan sempurnakanlah sujud. Fa wallahi inni la arakum min ba'di dhahri idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum. Aku, kata Nabi SAW, diberikan keistimewaan. Aku bisa melihat kalian walaupun aku itu menghadap kiblat. Nabi SAW jadi imam menghadap kiblat. Lewat belakang punggungku ini aku tahu bagaimana kalian itu ruku, aku tahu bagaimana kalian itu sujud. Aku tahu kalian itu bagaimana itu ruku, aku tahu juga bagaimana kalian itu sujud. Dan dalam hadis dari Sa'id, idza raka'tum wa idza sajadtum. Aku tahu bagaimana kalian itu melakukan ruku dan aku juga tahu bagaimana kalian itu melakukan sujud. Maka di sini ada perintah, kita diperintah untuk memperbagus sholat. Dikatakan atimur ruku was sujud. Di antara bentuk menyempurnakannya di sini, bahkan ini yang jadi kesempurnaan yang wajib, yaitu saat-saat bapak-bapak dan ibu-ibu itu melaksanakan sholat, itu wajib ada tumakninah. Dalam sholat itu wajib ada tumakninah. Tumakninah ini jadi suatu hal yang berbeda dengan khusyuk. Kalau khusyuk itu hadirnya hati, kalau tumakninah ini bagian dari rukun. Dan bagian dari rukun yang dimaksudkan di sini tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang, tidak cepat-cepat. Jadi ketika melakukan rukuk sempurna, Allahu Akbar, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Dalam riwayat yang lain ditambahkan Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Ketika melakukan sujud juga sama, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Dia lakukan dengan tenang, tidak cepat-cepat. Yang keliru itu ketika melakukan rukuk dan sujud super cepat. Para ulama ketika menggambarkan bagaimana kadar tumakninah, bagaimana kadar tumakninah, mereka katakan bahwasanya tumakninah sekali kita itu membaca zikir, yaitu subhanallah misalnya, itu maka sudah disebut tumakninah. Sekali membaca zikir maka itu sudah disebut tumakninah. Kalau ada yang ketika rukuk atau ketika sujudnya untuk menyebut subhanallah saja itu tidak mungkin. Untuk peluang menyebut subhanallah saja itu tidak mungkin. Berarti tanda bahwasanya tidak ada tumakninah dalam sholatnya, dan ini tidak memenuhi rukun sholat. Kalau tidak memenuhi rukun sholat berarti sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Ya, sholatnya itu berarti bermasalah. Jadi tolong diperhatikan, kita itu bukan hanya memperhatikan sholat kita cuma sekedar mengerjakan. Karena perintah dalam sholat ini tidak menggunakan kalimat fi'lus sholah, tidak menggunakan kalimat kerjakan sholat. Namun yang digunakan dalam Al-Quran, digunakan dalam hadis disebut dengan iqamus sholah wa tuqimus sholah. Kita menegakkan sholat, bukan sekedar mengerjakan. Ya, berarti kalau menegakkan, rukunnya dipenuhi, khusyuknya dipenuhi, syarat-syaratnya dipenuhi, rukun-rukunnya dipenuhi, sunnah-sunnah sholatnya dipenuhi. Bukan hanya sekedar mengerjakan sholat. Hadis yang kedua tentang haramnya mendahului imam. Dia mendahulunya dengan ruku atau dengan sujud atau semacamnya. Kata Imam Nawawi, tahrim sabaqal imam bi ruku'in aw sujudin wa nahwihima. Yaitu diharamkan kita sebagai makmum, diharamkan untuk mendahului imam baik ketika mau ruku atau ketika itu mau sujud. Dan ini peluangnya sangat-sangat mungkin ketika kita melaksanakan ruku atau ketika kita mau turun sujud. Coba perhatikan hadis dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin." Kami itu pernah salat bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengimami kami salat pada suatu hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat pada suatu hari. Falamma qada shalah aqbala alaina biwajhihi. Ketika kami selesai salat, Nabi SAW menghadapkan wajahnya kepada kami. Ini sunnah bagi imam, ya, sunnah bagi imam. Kalau selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lalu membaca istighfar, lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nabi SAW itu biasa balik dulu ke jamaah. Balik dulu ke jamaah. Di antara tujuannya untuk memperhatikan keadaan jamaah-jamaah yang biasanya itu hadir,
ini sudah rutin hadir sholat subuh, maka Nabi SAW itu biasanya melihat jamaah, oh ini ada yang nggak hadir nggak? Dan ini jadi absen bagi beliau. Kalau ada yang tidak hadir, ditanyakan, ini barangkali ada yang sakit, atau mungkin ada suatu masalah yang tidak membuat dia itu berangkat ke masjid. Maka Nabi SAW itu biasanya melakukan itu. Di antara tujuannya seperti tadi, dan sebagian ulama juga katakan di antara tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan pada jamaah yang punya kesibukan-kesibukan, ketika imam itu sudah balik, tanda imam itu mengizinkan jamaah itu untuk sebagian bubar karena ada urusan-urusan penting. Nah, Nabi SAW menghadap ke jamaah, palingkan wajah ke jamaah, kemudian ketika itu Nabi SAW mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ini imamukum, aku ini imam bagi kalian. Wahai jamaah, aku ini imam bagi kalian. Fala tasbikuni birruku'i wala bisujud. Maka janganlah kalian mendahului aku baik dengan ruku' maupun dengan sujud. Wala bil qiyam wala bil insiraf. Dan juga jangan mendahului aku ketika berdiri ataupun ketika bubar. Fa inni arakum amami, karena walaupun aku menghadap kiblat, aku tahu apa yang kalian lakukan di belakang. Fa inni arakum amami, walaupun aku itu berada di menghadap ke depan, namun aku bisa tahu keadaan kalian ketika rukuk dan ketika sujud. Ini keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu wa min khalfi, dari belakangku pun aku tahu. Sumakal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwa yang berada di tangannya, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Wa lau ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalila wa la baqaitum katsira. Kata Nabi SAW, seandainya kalian itu tahu apa yang aku tahu, seandainya kalian itu tahu apa yang aku tahu, maka kalian akan lebih banyak menangis dan sedikit tertawa. Lebih banyak menangis dan sedikit tertawa. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang kau lihat wahai Rasulullah? Ra'aitul jannah wan nar, aku melihat surga dan neraka. Maka Nabi SAW lebih banyak menangis karena melihat siksa neraka yang begitu pedih, dan beliau sedikit tertawa. Beliau lebih banyak menangis dan sedikit tertawa. Di sini pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, imam itu diangkat itu untuk diikuti. Ya, di dalam hadis yang lain Nabi SAW itu mengatakan, ya, bahwasanya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaih. Imam itu diangkat untuk diikuti, fala takhtalif, maka tidak boleh diselisih, tidak boleh ada makmum yang menyalahi aturan imam, kecuali kalau imam salah. Namun kalau imam ini benar, maka diikuti. Kecuali salah, misalnya imamnya berdiri ke rakaat kelima, sholat isya cuma 4 rakaat, maka makmum menegur imam ketika itu. Laki-laki nanti dengan cara mengucapkan apa yang dilakukan oleh makmum laki-laki, mengucapkan subhanallah. Kalau makmum perempuan, apa yang dilakukan? Menepuk punggung, telapak tangan. Seperti ini kata para ulama. Bagian dalam tangan kanan ini menepuk bagian punggung tangan kiri. Kalau ibu-ibu banyak, ini suaranya akan kedengaran. Kenapa laki-laki itu diperintahkan subhanallah, perempuan itu tidak? Alasannya karena suara perempuan ini dapat menimbulkan godaan. Coba kalau bapak-bapak ya mendengar suara ibu-ibu nanti mengucapkan subhanallah, mungkin ada dalam batinnya langsung, wah ini sepertinya ini cantik, ini ibu yang teriak suara seperti ini, subhanallah. Wah ini padahal ini sudah sepuh, sudah tua. Namun akhirnya tergoda seperti itu. Makanya Islam mencegah jalan untuk timbul kerusakan yang lainnya, sehingga perempuan itu cukup dengan menepuk punggung telapak tangan, kalau laki-laki dengan mengucapkan subhanallah. Kalau imam salah baru ketika itu ditegur. Namun selama imam itu benar, ya, walaupun mungkin ada pendapat di antara kita itu yang berbeda dengan imam, namun ketika itu imam memilihnya seperti itu, maka ikuti imam. Ya, maka imam ketika itu diikuti. Karena apa tadi? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaih. Imam itu diangkat untuk diikuti, maka jangan diselisih. Kata Nabi SAW, ketika imam itu takbir, maka bertakbirlah kalian.
ketika imam itu turun rukuk, maka rukuklah kalian. Ketika imam itu bangkit dari rukuk, maka bangkitlah kalian. Ketika imam itu turun sujud, maka turunlah sujud kalian. Tidak boleh makmum itu mendahului imam. Ini imam sudah mau turun rukuk, belum apa-apa lagi imam itu turun, baru mengucapkan Allahu Akbar, makmum sudah ada rukuk duluan. Tidak boleh. Atau ini posisi mau turun sujud, kita setelah rukuk itu i'tidal. Ya, ketika itu i'tidal. Maka saat mau turun sujud, ada yang sudah mendahului, sudah ada sujud duluan di bawah. Padahal imam itu baru mau turun sujud saat itu, baru mau tangannya mau turun, ini makmum sudah berada turun lebih dahulu. Ini menyelisih apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi, imam itu diangkat untuk diikuti, bukan diselisih. Itulah fungsinya imam. Maka Nabi katakan tadi, jangan dahului aku biruku'i wa bisujud. Jangan dahului aku dengan rukuk maupun dengan sujud. Kenapa disebut rukuk dan sujud di sini? Karena biasanya orang itu berlomba dengan imam itu pada rukuk dan juga pada sujudnya. Pada rukuk ataupun pada sujudnya. Begitu juga di sini disebutkan ketika ingin bangkit berdiri, jangan dahului imam. Begitu juga ketika akan bubar, imam belum salam, maka makmum tidak boleh salam ketika itu. Tunggu imam dulu melakukannya, baru kita melakukannya. Maka ada beberapa keadaan kita mengikuti imam. Cuma keadaan satu saja yang benar, yaitu yang pertama, yang benar itu adalah imam melakukan gerakan baru kita ikuti. Kecuali ketika mengucapkan amin, maka bisa berbarengan dengan imam. Imam ucapkan waladhdallin, maka makmum nanti dan imam sekaligus sama-sama mengucapkan amin. Karena disebutkan dalam hadis, siapa yang bacaan aminnya itu sama dengan bacaan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya itu akan diampuni. Siapa yang bacaan aminnya itu sama dengan bacaan malaikat, dan malaikat itu bacanya setelah waladhdallin mengucapkan amin, maka dosa-dosanya itu akan diampuni. Kita kembali tadi, berarti yang benar kita itu mengikuti imam, istilahnya itu mengikuti. Yang salah itu adalah mendahului imam, ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga, yang salah lagi adalah sangat-sangat telat dari imam. Salah satu contoh, bapak-bapak, ibu-ibu, kita tahu bahwasanya doa ketika sujud itu doa yang utama. Nabi SAW itu mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirat doa. Kata Nabi SAW, tempat yang aku paling dekat, tempat yang seorang hamba itu paling dekat dengan Allah, yaitu ketika dia sujud. Kata Nabi SAW, fa'aksirut doa, maka perbanyaklah doa ketika itu. Fa'aksirut doa, maka perbanyaklah doa ketika itu. Namun di sini diberi catatan doa yang dibacakan ketika sujud, karena ini masih dalam sholat, tidak boleh, kata ulama Syafi'iyah, tidak boleh dengan kalam manusia, tidak boleh dengan bahasa Indonesia. Karena ini masih dalam sholat, maka digunakan doa dengan bahasa Arab. Ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada doa juga dari hadis, ya Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram, dan doa begitu banyak sekali dengan bahasa Arab yang bisa kita kuasai. Nah, ketika sujud, ada yang punya keyakinan saya perlama sujud ini untuk berdoa. Dia perlama sujudnya untuk berdoa. Biasanya dilakukan di rakaat terakhir. Namun imam itu sudah bangkit dari sujud. Sekarang tahiyat akhir. Dia perlama terus sujudnya sampai imam itu mau salam, baru dia bangkit dari sujud. Ini yang disebut telat dari imam. Ini juga tidak dibolehkan. Sebagai makmum, kita ingat kembali tadi, makmum itu mengangkat imam, imam itu untuk diikuti, tidak boleh diselisih. Tidak boleh diselisihinya di sini artinya tidak boleh lebih cepat dari imam, dan juga tidak boleh sangat-sangat lambat dari imam. Kemudian yang keempat, gerakan yang keempat, yang ini juga keliru, kurang tepat, yaitu gerakannya bersama-sama dengan imam. Ya, kecuali tadi pada ucapan apa?
Amin. Yang di sini tidak dibolehkan sama-sama. Imam rukuk dia sudah bareng-bareng dengan imam rukuk, tidak. Imam rukuk dulu kemudian kita ikut rukuk. Imam sujud dulu kemudian kita ikut sujud. Tidak berbarengan atau tidak bersama-sama dengan imam seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kami sampaikan barangkali di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk memperbaiki ibadah kita, memperbagus ibadah kita yang ada. Allah senantiasa menunjuki kita ke jalan yang lurus, diberikan hidayah demi hidayah, diberikan hidayah juga untuk menjaga amalan-amalan baik yang kita telah laksanakan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan, dan mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa berjumpa lagi dengan jamaah Masjid Nurul Falah, ya Nurul Falah Gemba. Dan mudah-mudahan kesempatan berikutnya lebih bermanfaat lagi. Itu saja kami cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video-video Darus Sholihin TV. Dukung Darus Sholihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.